Alia Tamlighorohmah. Saya dari Prodi D3 Refraksi Optisi. Saya di sini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan tentang katarak. Dosen pengampu Bapak Andi Maulana, SPD MPD. Pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Kegiatan membaca memiliki peranan sosial amat penting dalam kehidupan manusia sepanjang masa karena melalui kegiatan membaca, pembaca akan memperoleh pesan informasi yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Teknik-teknik membaca ada 3, yaitu membaca nyaring, 2. membaca dalam hati, dan 3. membaca skimming dan scanning. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang katarak. Katarak adalah suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak terasa mengganggu. Namun lama-lama katarak akan mengganggu penglihatan dan membuat pengidap merasa seperti melihat jendela berkabut, sulit menyetir, membaca, serta melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit ini merupakan penyebab kebutaan utama di dunia yang dapat diobati. Beberapa tanda dan gejala katarak antara lain: 1. Pandangan kabur seperti berkabut, 2. Melihat lingkaran di sekeliling cahaya, 3. Pandangan ganda, 4. Penurunan penglihatan pada malam hari, 5. Rasa silau saat melihat lampu mobil, 6. Sering mengganti ukuran kacamata, dan 7. Warna di sekitar terlihat memudar. Penyebab katarak. Penyebab katarak yang paling umum ditemui adalah akibat proses penuaan atau trauma yang menyebabkan perubahan pada jaringan mata. Lensa mata sebagian besar terdiri dari air dan protein. Dengan bertambahnya usia, lensa menjadi semakin tebal dan tidak refleksibel. Hal ini menyebabkan gumpalan protein dan mengurangi cahaya yang masuk ke retina, sebuah lapisan yang sensitif terhadap cahaya yang terletak di belakang dalam mata, yang pada akhirnya menyebabkan pandangan kabur dan tidak jelas. Perubahan lensa diawali dengan warna kuning kecoklatan ringan, tetapi semakin memburuk seiring dengan bertambahnya waktu. Beberapa faktor resiko katarak: 1. Penuaan, 2. Riwayat trauma, 3. Infeksi saat kehamilan, 4. Mengonsumsi obat-obatan tertentu, 5. Mengidap penyakit tertentu, 6. Kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, 7. Paparan sinar matahari yang lama pada mata, 8. Paparan toksin atau racun, 9. Riwayat keluarga yang mengidap katarak, dan 10. Riwayat operasi pada mata. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah katarak: 1. Memeriksa mata secara teratur pada dokter spesialis mata, 2. Melindungi mata dari benturan dan cahaya matahari secara langsung, 3. Mempertambah kadar gula darah agar tetap normal, 4. Memperbaiki pencahayaan di rumah, dan 5. Menggunakan kaca pembesar saat membaca. Jika akibat katarak penglihatan semakin memburuk dan sulit menjalani aktivitas sehari-hari, pengobatan katarak hanyalah dengan prosedur operasi. Operasi katarak pada umumnya aman dan tidak membutuhkan rawat inap. Ada 2 jenis operasi katarak, yaitu 1. Small incision katarak surgery. Operasi ini dilakukan dengan insisi kecil pada tepi kornea. Selanjutnya, dokter akan menyinarkan gelombang ultrasound untuk menghancurkan lensa, lalu diambil menggunakan alat penghisap. 2. Extracapsular surgery. Operasi ini membutuhkan insisi yang lebih besar untuk mengeluarkan inti lensa yang berkabut. Selanjutnya, sisa lensa dikeluarkan dengan menggunakan alat penghisap.
Pada proses kedua jenis operasi tersebut, lensa buatan yang disebut juga lensa intraokular dimasukkan untuk menggantikan lensa yang asli. Operasi ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam dan tanpa rasa nyeri. Dokter umumnya menggunakan obat tetes mata untuk membuat mata menjadi baal dan mengidap tetap sadar selama menjalani operasi. Sekian dari saya, jika ada salah kata, ucapan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.